Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Bella Silfitri Sinambela, yang kedua ada Febrianti, yang ketiga saya sendiri Khairunisa Utami, yang keempat Elsa Paradiba, yang kelima Wafiatul Adi, dan yang keenam Eka Devi Adiana Rambe. Nah, lalu saya akan menjelaskan tugas kuliah kami tentang critical book report. Dan di sini dosen pengampu kami yaitu Ibu Indah Pratiwi SPD MPD dengan mata pelajaran pembelajaran IPA di kelas rendah. Di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu ada identitas buku. Dalam identitas buku ini terdapat judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kota terbit, jumlah halaman. Di sini judul bukunya pembelajaran IPA di sekolah dasar. Bisa kita lihat di sini. Nah, pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selanjutnya, pengarang buku tersebut Farida Nur Kumala, SSI MPD. Penerbit Edi De Infografika. Tahun terbit 2016, kota terbit Kota Malam, dan jumlah halaman 122. Bisa kita lihat di sini bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Singkat saja, ilmu pengetahuan alam atau IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA sangat penting untuk diberikan di sekolah dasar. Karena apa? Karena IPA sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Untuk itu, tujuan mata pelajaran IPA di SD secara umum adalah agar siswa dapat menghargai alam yang ada di sekitar lingkungan siswa dengan cara melestarikan dan memanfaatkannya. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu yang pertama mengidentifikasi secara singkat dan mengenai pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kedua, untuk memenuhi tugas critical book report mata kuliah pendidikan IPA sekolah dasar kelas rendah. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan IPA SD untuk anak kelas rendah. Yang ketiga, ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu mengasah kemampuan para pendidik untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Yang kedua, memahami secara garis besar tentang pendidikan IPA SD kelas rendah. Yang ketiga, memahami bagaimana cara mengajari anak kelas rendah dalam pendidikan IPA. Bab 2 yaitu isi buku. Di sini terdapat ringkasan isi buku. Bab 1 tinjauan mata kuliah dan deskripsi mata kuliah. Yang kedua, manfaat mata kuliah bagi mahasiswa. Yang ketiga, kompetensi mata kuliah. Dan di bab 2 di sini ada hakikat IPA dan pembelajaran IPA di SD. Nah, hakikat IPA meliputi 4 unsur yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi. Yang kedua ada pembelajaran IPA di SD. Nah, di sini bab 3 teori belajar dalam pembelajaran IPA di SD. Teori yang pertama adalah teori belajar behaviorisme, yang kedua teori perkembangan kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivisme. Nah, bab 4 media dalam pembelajaran IPA di SD. Yang pertama definisi media. Media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan dari penyampai kepada penerima dasar. Dalam hal ini adalah guru agar pembelajaran berjalan lebih efektif. Yang kedua fungsi media, yang ketiga macam-macam media. Bab 5-nya ada model pembelajaran IPA di SD. Nah, di sini ada metode dalam pembelajaran IPA, yaitu yang pertama ada metode ceramah, yang kedua metode diskusi presentasi, yang ketiga ada metode demonstrasi, yang keempat ada metode simulasi, metode eksperimen, dan terakhir metode karya wisata. Nah, di sini ada pengembangan perangkat pembelajaran IPA di SD. Yang pertama yaitu ada silabus, yang kedua RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran IPA, yang ketiga ada bahan ajar IPA, yang keempat evaluasi dan pengayaan pembelajaran IPA. Nah, di sini dapat kami simpulkan keunggulan buku ini. Dari buku ini kita bisa mengetahui sejarah pendidikan IPA dan proses dan pengembangan IPA dari dahulu sampai sekarang. Penulis dan penyajian buku ini selalu disertai dengan sumber. Jadi setiap teori ataupun pendapat selalu disertai dengan sumber. Hal ini tentu menjadi nilai plus bagi buku ini. Penyertaan sumber bisa menjadikan para pembaca yakin bahwa buku ini sangat terpercaya dan layak untuk dikonsumsi berbagai kalangan.
Kelemahan buku ini yaitu materi-materi yang disampaikan hanya dijelaskan dalam jangkauan sempit dan menjelaskan secara detail. Nah, yang terakhir ada penutup. Di sini yang pertama ada kesimpulan. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran di mana siswa memperoleh keterampilan yang spesifik, pengetahuan dan sikap serta merupakan pembelajaran yang disenangi siswa. Pembelajaran yang efektif didasari oleh bahan ajar. Guru bertindak sebagai fasilitator yang dapat memfasilitasi siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri dan belajar secara aktif di kelas. Saran bagi kami yaitu kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada CBR ini. Oleh karena itu, kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik dan saran dapat membaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan CBR selanjutnya. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.